Banyak. Kenapa disuruh takfiruz dzunub? Karena daerah yang kita mau datangi daerah yang bersih, daerah yang suci, daerah yang jauh daripada dosa dan noda, sehingga nilai-nilai perbuatan dosa kita, dosa entah sama tetangga, dosa sama sahabat, dosa sama suami, dosa sama istri, kita sudah bersihkan ketika masih berada di tanah air. Ini yang menjadi konteks kata Imam Ghazali, takfiruz dzunub, diampuni dosanya, sehingga nanti lebih enak. Kita masuk Mekah ringan, kita masuk Madinah nyaman. Kenapa? Enggak ada beban dosa lagi. Makanya nanti pertama kali kita lihat bangunan yang luar biasa. Kalau hari ini kita sholat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah, ada nilai ta'ala mustaqbilal kiblah, tapi di sana bukan mustaqbilal kiblah, mustaqbilal Ka'bah. Ngerti nggak Bu? Kalau di sini kita mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau di Masjidil Haram jangan mustaqbilal kiblah. Kenapa mustaqbilal kiblah? Karena Ka'bahnya di depan kita. Jadi mustaqbilal Ka'bah. Ya Allah, saya salat zuhur 4 rakaat menghadap Ka'bah, bukan menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini ngomongnya sampai jumlah. Bebas. Mustaqbilal kiblah di sini, di sana mustaqbilal Ka'bah. Ya. Lalu kalau udah sampai tanah suci, apa kata Imam Al-Ghazali? Dua juga, mujahadatu fil amal. Kata Imam Ghazali, kalau di sini dua, takfiruz dzunub amat tahsinun niyah, baguskan niat dan minta permohonan dari dosa-dosa kita kepada Allah. Kalau sudah sampai Mekah Madinah, kata Imam Ghazali adalah mujahadatu fil amal, sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Sayang kalau kita udah berada di Mekah Madinah, kita kosong amalnya, karena gajinya besar. Kita sholat di Masjidil Haram 1 rakaat 100.000 rakaat di sini. Kita sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat 1.000 rakaat di masjid-masjid yang lainnya. Kita baca Al-Quran di sini 1 huruf 10, di Masjidil Haram kita diberikan 100.000 kebaikan. Ya Allah Bu, makanya ada orang pulang haji, pulang umroh kagak mau sholat lagi. Udah kebanyakan. Ngandelin ini ya. Ustaz sudah banyak pahala di sana. Bukan begitu maksudnya Bu. Udah nggak kehitung. Ya, udah ada bil amal, karena permasalahannya konteks. Manusia itu tergantung dari apa yang dilakukan di dunia ini. Kalau di sini dia malas, di sana timbul malas Bu. Kalau di sini kagak pernah berjamaah, di sana malas berjamaah. Tapi kenapa kesemuanya ini harus ada gini? Untuk mujahadatu fil amal. Kita nggak tahu nasib kehidupan kita ke depan. Yang namanya umroh, makmur, itu satu akar kata di dalam bahasa Arab. Kalau kita sudah diberikan umur, kebetulan sudah dipanggil oleh Allah, nyaut Bu, nyaut nggak? Wa azim bin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Dipanggil Nabi Allah Ibrahim naik ke Jabal apa? Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang ada jamnya. Yang ada jamnya. Itu dulu Jabal Qubais, Nabi Ibrahim naik ke situ. Dipanggil tuh alumni Madrasah Aliyah angkatan 89, dipanggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulku la syarikalah. Makanya jawaban yang paling baik, jawaban yang paling afdal ketika manusia dipanggil oleh Allah, jawaban yang paling enak adalah labbaik. Sadeli. Kalau orang Betawi disingkat baik ya. Bu, ini sekarang yang nyaut baik udah rada-rada susah. Sadeli, oi begitu. Padahal labbaik, Allahumma labbaik, Allah saja memanggil kita jawabannya labbaik. Orang tua memanggil anak, labbaik wahai ayah, labbaik wahai ibu. Luar biasa.
Orang yang nyautnya sekali labbaik marratan, dia bisa haji umrahnya sekali. Yang nyautnya 2 kali bisa haji umrahnya 2 kali. Yang nyautnya 3 kali bisa haji dan umrah 3 kali. Ketika dia panggil, dia tidak nyaut-nyaut, barangkali nggak bisa berangkat. Ya Bu, dipanggil Zulkifli. Labbaik ya Allah, saya rindu ya Allah melihat Ka'bah. Nggak ada satu bangunan kalau kita memandang mendapatkan isrina rahmatan. Nggak ada satu bangunan di dunia ini, Bu, Pak, kalau kita lihat mendapatkan 20 rahmat kecuali Baitullah. Oleh karenanya ada jamaah yang bilang gini, Ustaz, saya kalau di sana kagak bisa nangis, air matanya dalam. Ngomongnya begitu, Bu. Ketika baru melihat Ka'bah, ada tuh bayangan orang tuanya yang udah meninggal dunia. Bagaimana, Bu? Nangis, meleleh air matanya. Ya Allah, itulah permasalahan konteks. Ketika mujahadatu bil amal. Dan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau udah disama itu ijtinabul haram, jauhi yang diharamkan oleh agama. Kenapa? Karena balasan kebaikan dengan balasan keburukan sama. Kalau kita melakukan kebaikan 100.000, kalau kita melakukan perbuatan salah juga 100.000 di sana. Daripada kita tekor tidak ada nilai apa-apanya. Disuruh pala ropasa wala fusuqa wala jidala bil. Jangan ropas, jangan berkata-kata salah, jangan berkata-kata kotor. Kenapa? Karena di sana kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bukan memikirkan orang lain. Ya, ada orang bilang begini, ya di sini makanannya nggak enak. Ngomong begitu. Di mana dia makan kagak enak rasanya? Coba bayangkan. Ibu pernah nggak jam 6 pagi makan jeruk asem, pernah nggak di sini? Di sana kita makan nggak apa-apa. Dikasih jeruk disuruh makan mau orang Arab, kita nggak berpikir pagi-pagi dikasih jeruk, nggak bisa ngomong begitu. Buka aja kita makan sehat. Ada orang jamaah haji 10, jamaah umroh 15 hari pergi umroh, kagak nafsu makan. Kenapa? Karena ngomong awalnya salah. Di Mekah, di Madinah makanannya kagak enak semua, ngomongnya begitu. Kagak enak semua jadinya. Semuanya enggak. Tuh orang kulit hitam di mana saja dekat saya baunya kagak enak bener. Di mana dia duduk ada orang kulit hitam. Oh, yang namanya Mekah dan Madinah sama dengan daerah Sukabumi Utara. Saya jalan sendiri juga tahu. Keder mulu, Bu. Tuh, Bu. Ini lidah ini mendingan kita bilang, ya Rob, ini daerah yang pertama kali saya lihat. Saya tidak tahu apa-apa, ya Allah. Kerendahan hati saya untuk melaksanakan ibadah umroh butuh bimbingan, butuh arahan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ijtinabul haram.